Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya ketua kelas dulu siapkan dan berdoa. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah diberikan kesempatan dan kesehatan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Hadir semua ya. Ya, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, nah kita memasuki materi baru. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pada minggu ini kita masuk ke materi baru. Nah, sebelum masuk materi baru, Ibu ingin bertanya dulu. Nah, di sini apakah ada yang pernah mengisi minyak motornya atau minyak Hondanya? Sering, Bu. Pernah, Bu. Nah, apakah kegunaan dari minyak Honda tersebut? Biar motornya jalan, Bu. Nah, jadi bahan bakar yang kita isi itu untuk menghasilkan energi pada motor tersebut bisa bergerak. Nah, jadi dari menghasilkan energi tadi menghasilkan energi gerak. Nah, energi gerak ini akan menghasilkan sisa pembakaran dari bahan bakar tersebut. Nah, dari sisa pembakaran tersebut dengan mengeluarkan zat sisanya. Nah, jadi pada makhluk hidup juga menghasilkan zat sisa, seperti contohnya pada makhluk hidup yaitu dari makanan. Dan dari makanan ini akan diolah melalui sistem metabolismenya. Nah, dari sistem metabolisme ini akan menghasilkan zat sisa. Nah, zat sisa ini tersebut itu dinamakan dengan pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu pengeluaran zat sisa tadi disebut dengan sistem ekskresi. Nah, jadi apa pembelajaran kita hari ini? Sistem ekskresi, Bu. Nah, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendeskripsikan proses ekskresi pada hewan yaitu invertebrata dan vertebrata. Nah, udah ada yang tahu apa itu sistem ekskresi? Pengeluaran zat sisa, Bu. Nah, benar. Jadi sistem ekskresi di sini yaitu pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh. Nah, jadi kita membahas pada sistem ekskresi pada hewan. Nah, pada hewan ini memiliki 3 macam zat ekskresi utama, yaitu karbon dioksida, air, dan senyawa nitrogen. Nah, pada manusia juga ada sistem ekskresi. Nah, itu akan kita bahas pada minggu depan. Ya, Bu. Jadi sistem ekskresi di sini pada hewan yaitu ada 2, apa aja? Invertebrata dan vertebrata, Bu. Benar. Jadi sistem ekskresi pada hewan ini ada invertebrata dan vertebrata. Jadi Ibu jelaskan dulu apa ini maksud dengan invertebrata dan vertebrata. Nah, sistem ekskresi ini ada 2, yaitu invertebrata dan vertebrata. Ini sudah dipelajari di rumah apa belum? Sudah, Bu. Udah dibaca bukunya kan? Sudah, Bu. Udah tahu kan invertebrata dan vertebrata? Sudah, Bu. Nah, invertebrata di sini yaitu jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Nah, jadi invertebrata ini adalah hewan yang tidak Memiliki tulang punggung. Nah, benar. Nah, hewan invertebrata ini jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Nah, struktur morfologi, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah hewan invertebrata ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan hewan jenis vertebrata. Nah, selanjutnya yaitu vertebrata. Nah, vertebrata ini kebalikan dari invertebrata. Apa tadi? Kalau vertebrata? Tidak memiliki tulang belakang, vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, benar. Jadi vertebrata ini adalah jenis hewan memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Nah, tadi udah dijelaskan
hewan invertebrata dan vertebrata. Nah, sudah jelaskan perbedaan invertebrata dan vertebrata. Jelas, Bu. Baik. Di sini ada hewan invertebrata. Contohnya ada cacing, serangga, dan moluska. Nah, ini ada contoh dari gambarnya. Nanti Ibu jelaskan ya. Nah, di sini ciri-ciri pada organ cacing. Nah, organ ekskresi pada cacing. Nah, di sini cacing, nih terlihat ada sel apinya. Ini pada sel apinya ada silia. Ini ada nephridiophore. Nah, di sini sudah tampak jelas. Di sini ada protonephridium. Apa manfaat dari protonephridium di sini? Ya tahu, Bu. Nah, protonephridium di sini yaitu sebagai organ ekskresi pada cacing pipi ini. Nah, jadi cacing pipi ini yaitu menggunakan protonephridium untuk organ ekskresinya. Nah, di sini adalah faring pada cacing pipi. Nah, sudah jelas tampak kan daripada gambar ini? Tampak, Bu. Baik, jadi cacing pipi ini menggunakan organ ekskresinya yaitu protonephridium. Apa tadi organ ekskresinya? Protonephridium. Nah, benar. Jadi protonephridium ini merupakan kumpulan jaringan mirip pipa yang bercabang-cabang. Nah, jaringan mirip pipa tersebut dinamakan nephridiophore. Nah, ujung nephridiophore disebut sel api. Nah, di sini sel apinya. Nah, karena sel api ini memiliki silia, nah itu sebagai alat bantu pergerakan yang bergerak seperti api. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Selanjutnya di sini ada serangga ataupun insekta. Nah, di sini jelas ya pada gambar ini organ-organ pada serangga. Nih terdiri dari mulut nih, ada otak, ada kepala, ada kelenjar ludah, sini lambung. Perhatikan ya, jangan main-main di belakang. Nah, di sini ada jaringan saraf ventral, ovari, anus. Nah, di sini ada jantungnya. Nah, di sini letak organ ekskresinya pada serangga. Nah, di sini ada juga ada pembuluh malpighi. Nah, di sini letak pembuluh malpighinya. Ada usus tengah dan ada usus belakang. Jadi, organ ekskresi pada belalang ini adalah pembuluh malpighi. Nah, organ di sini terbentuk seperti kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan melekat pada dinding usus. Nah, dari yang Ibu jelaskan di sini, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Jadi apa fungsi pembuluh malpighi pada serangga tersebut, Bu? Nah, di sini sudah jelaskan tampak dari organ pembuluh malpighi di serangga. Nah, di sini pembuluh malpighi ini berfungsi untuk menyerap sisa-sisa yang mengandung zat lemas dari darah untuk membentuk kitin atau zat tanduk. Nah, sudah jelaskan fungsi dari pembuluh malpighi pada serangga ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, bagus. Sudah bisa paham. Nah, di sini Ibu ada gambar dari sistem ekskresi pada serangga. Nah, di sini lihat ya gambarnya. Ibu jelaskan. Nah, di sini pada serangga. Nah, di sini ada usus tengah. Nah, di sini ada rektrum ya. Yang pertama, sampah nitrogen atau ion K, Cl dan air dari hemofilimfa berpindah ke pembuluh malpighi. Dia berpindah ke pembuluh malpighi. Nah, selanjutnya ion K, Cl dan air diserap kembali ke rektrum untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh hemofilinya. Nah, sudah jelas ya. Nah, selanjutnya zat yang mengandung sampah nitrogen akan diendapkan sebagai asam urat dan nantinya akan dikeluarkan bersama feses melalui anus. Ini dikeluarkan melalui anus, melalui rektrum. Nah, sudah jelas ya? Jelas, Bu. Proses sistem ekskresi pada serangga. Nah, selanjutnya ada yang terakhir yaitu moluska. Di sini sudah ada gambar moluska. Ini organ-organ pada moluska sudah jelas ya. Ini ada insangnya, ada anus, rongga mantel, nephridium, selom, jantung,
gonads, ausus, lambung, cangkang, radula, mulut, kerongkongan, selaput saraf dan kakinya. Nah, di sini sudah jelas juga ada radula dengan mulutnya nih. Tampak jelas ya organnya. Nah, moluska di sini yaitu sekelompok hewan yang bertubuh lunak. Nah, sistem ekskresi ini berbentuk ginjal dalam bentuk nefrida. Nah, nefrida ini mengeluarkan ekskret diteruskan ke bagian dorsal dari ruang mantel. Nah, kotorannya tersebut kemudian dikeluarkan melalui sifon ekskuren atau dorsal. Nah, di sini sudah ada tadi ya. Nah, ini sudah jelas organ-organnya. Jadi sudah paham kan dari moluska ini? Nah, sampai sini sudah jelas kan atau sudah paham tentang hewan invertebrata? Sudah, Bu. Jadi hewan invertebrata ini hewan yang tidak memiliki Tulang belakang. Nah, seperti contohnya cacing, serangga, ataupun moluska. Nah, kita lanjut aja ke hewan vertebrata. Hewan vertebrata tadi apa? Hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, benar Anissa. Jadi hewan vertebrata di sini ada Pisces, amfibi, mamalia, dan aves. Nah, sini gambarnya sudah Ibu tempel. Nah, di sini ada 4 kan gambarnya. Nah, yang pertama ini gambar apa? Sapi. Nah, sapi ini termasuk mamalia. Nah, sistem ekskresi pada mamalia ini sama dengan hewan lain, tetapi terdapat beberapa perbedaan karena dipengaruhi dan disebabkan oleh lingkungan. Nah, alat ekskresi sapi ini menggunakan apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, menggunakan ginjal. Terdapat ruang median yang disebut pelvis renalis berhubungan dengan kandung kemih. Nah, dari kandung kemih tersebut keluar uretra yang bersatu dengan sinus genitalis pada betina atau dengan vas deferens pada jantan. Nah, di sini pada gambar sudah jelas kan, di sini ada omasum nih yang kuning ini. Nah, yang ungu ini adalah di posisi sini adalah retikulum. Nah, ini disebut dengan esophagus. Nah, ini mulut. Nah, ini abomasum, small intestine. Nah, ini rumen. Jadi sapi ini menggunakan alat ekskresinya berupa ginjal. Nah, benar. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Perhatikan untuk menjelaskan ya, nanti ada tugas. Nah, selanjutnya yaitu Pisces. Nah, Pisces di sini gambarnya yaitu berupa Ikan. Nah, benar. Organ ikan nih sudah jelas, ada kandung kemih. Jelas kan gambarnya? Jelas, Bu. Ada lubang urogenital, ini anus. Nah, ini gelembung renang, ini ovariumnya, ini usus alusnya, ini pankreas, limpa, hati, jantung, dan ini insangnya, ini faring, dan ini mulut, bulbus olfaktorius, otak, pylorixiasum, tali spinal, lambung, ginjal, aorta dorsal, dan ureter. Jadi ikan ini alat ekskresinya menggunakan Insang. Nah, benar. Jadi ikan ini bernapas dengan insang. Nah, urin ini dikeluarkan melalui kolaka atau porus urogenitalis dan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Nah, pada ikan ini yang hidup di air tawar dengan ikan yang hidup di air laut memiliki mekanisme ekskresi yang berbeda. Nah, pada ikan yang hidup di tawar mengekskresikan amonia dan mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Nah, pada ikan yang hidup di air laut akan mengekskresikan amonia melalui urin dalam jumlah sedikit. Di sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Nah, silakan. Jadi apa perbedaan sistem ekskresi ikan di air tawar dengan di air laut, Bu? Nah, pintar. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, perbedaan sistem ekskresi pada ikan air laut dengan air tawar yaitu kalau ikan air tawar ini memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Dan juga pada ikan air tawar ini mengekskresikan dengan mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Kalau pada ikan air laut ini memiliki konsentrasi garam yang lebih rendah dari lingkungan sekitarnya. Nah, pada ikan air laut ini juga mengekskresikan dengan
dalam jumlah sedikit. Sudah jelas Anissa? Sudah, Bu. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Nah, kita lanjut saja kepada amfibi. Nah, di sini sudah ada gambar amfibi, yaitu gambar Kata. Nah, di sini ada organ-organ pada kata, yaitu ada kerongkongan, lemak tubuh, ini mulutnya, ini ada hati, ada empedu, ada pankreas, usus alus, usus 12 jari, ileum, usus besar, kloaka, ginjal, lambung, dan kantung air seni. Nah, di sini hal yang sangat identik pada amfibi adalah dapat hidup di dua alam. Contohnya pada kata ini, yaitu bisa pada air dan pada darat. Jadi alat ekskresi pada kata ini adalah ginjal mesonefros. Jadi alat ekskresinya adalah Ginjal mesonefros. Nah, pintar. Jadi perhatikan ya, Ibu menjelaskan. Nah, ginjal pada kata berjumlah sepasang, terletak di kanan dan di kiri tulang belakang. Nah, pada kata jantan, saluran ginjal bersatu dengan saluran kelaminnya. Sedangkan pada kata betina, yaitu terpisah. Nah, pada saat larva mengeluarkan amonia, setelah berkembang menjadi berudu dan dewasa, mengekskresikan urea. Jadi, ginjal amfibi sama dengan ginjal ikan air tawar, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan air yang berlebih karena kulit kata bersifat menyerap air. Jadi, ketika berada di air dalam jangka waktu yang lama, kata mengeluarkan urin dalam volume yang besar. Sudah paham? Sudah, Bu. Jadi alat ekskresi kata tadi menggunakan ginjal mesonefros. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada apes. Ini gambar apes ini apa? Burung. Nah, jadi pada burung ini organnya yaitu ada trakea, kantung hawa, paru-parunya, dan kantung hawa di bawah. Nah, apes ini adalah kelompok burung atau unggas nih. Ini tadi ya. Nah, apes ini memiliki alat ekskresi berupa ginjal bertipe metanefros. Jadi apes ini alat ekskresinya berupa ginjal yang bertipe metanefros. Jadi ginjal pada apes ini juga berfungsi dalam penyaringan dan pengeluaran urin. Jadi apes atau burung unggas ini menggunakan alat ekskresinya yaitu berupa ginjal. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan hewan pada vertebrata, yaitu ada Pisces, amfibi, mamalia, dan apes. Jadi kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkannya? Saya, Bu. Ya, silakan Nisa. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu sistem ekskresi pada hewan, di mana pada invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu ada cacing, serangga, dan moluska. Lalu ada vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu ada Pisces, amfibi, mamalia, dan apes, Bu. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sistem ekskresi pada hewan yaitu ada dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Nah, alat ekskresi pada hewan invertebrata ini relatif lebih sederhana. Kalau pada vertebrata di sini yaitu relatif lebih kompleks dibandingkan dengan hewan invertebrata. Nah, kita akan ada kuis. Soalnya udah Ibu buat, tinggal kerjakan. Nih. Ibu beri waktu 10 menit ya, kerjakan. Ya, Bu. Jangan menyontek ya, Ya, Bu. kerjakan masing-masing.
siap? Sudah, Bu. Kumpulkan. Baik, Ibu periksa dulu. Nilainya udah bagus semua, sudah paham ya Ibu yang Ibu jelaskan? Apakah bisa dimengerti kan apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Baik, pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, jadi Ibu harap di rumah baca bukunya dengan baik tentang sistem ekskresi pada manusia. Jadi pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Baca bukunya di rumah tentang sistem ekskresi pada manusia ya. Ya, Bu. Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini. Jika Ibu ada salah kata, mohon maaf. Nah, Ibu juga akan Ibu akan kasih tugas saja di rumah ya. Ya, Bu. Abot, Bu. Ini tugasnya, kerjakan di halaman 30 pada bukunya ya. Ya, Itu Bu. kerjakan soal nomor 1 sampai 25. Ya, Bu. Nah, kumpul Banyak. minggu depan ya. Di buku latihan, Bu. Ya, di buku latihan. Itu soalnya, Bu. Tidak, kan sudah ada di buku soalnya. Baik, Bu. Nah, baik, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.